Ibu semua, karena kita tidak bisa melakukan tatap muka langsung dengan siswa di sekolah, dan minggu ini Dinas Pendidikan mempunyai kebijakan bahwa tingkat SMP harus tetap melaksanakan ujian sekolah. Untuk itu sekolah harus berinovasi bagaimana caranya agar siswa tetap melaksanakan ujian sekolah. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana langkah-langkah agar siswa dapat melakukan ujian sekolah secara online dan dilakukan secara mandiri oleh siswa di rumahnya dengan menggunakan Google Form. Berikut ini akan saya sampaikan langkah-langkahnya agar kita dapat membuatnya dan kemudian nanti bisa kita bagikan kepada siswa. Silahkan diikuti tutorialnya dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk proses pembuatan Google Form yang nanti akan kita tujukan untuk membuat soal secara online. Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, atau kalau Bapak Ibu tidak ada Google Chrome bisa dibuka aplikasi browser yang lain. Berikutnya kita klik di sebelah kanan atas. Nah, ini ada Google Apps. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih ke Docs, DOCS. Kita klik DOCS. Kita tunggu sebentar dan kita diminta untuk memasukkan alamat email. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan kembali password. Kita masukkan password. Nah, setelah terbuka Google Docs, kita klik di menu utama, ada di sebelah kiri atas. Di sebelah kiri atas kita klik. Kita pilih. Di situ ada formulir. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita pilih saja di sebelah kiri atas itu ada kosong dengan tanda plus. Kita klik kosong dengan tanda plus, kita klik. Nah, setelah kita klik di sini kita akan dibawa ke formulir kosong. Nah, di sini kita bisa di formulir tanpa judul itu kita klik saja. Judulnya kita ganti, misalnya kita ganti dengan soal ujian soal TIK. Nah, kemudian deskripsinya silahkan diisikan. Soal ujian sekolah SMP Bina Desa TP 2019-2020. Selesai. Langkah berikutnya di bawah itu ada pertanyaan tanpa judul. Nah, di sini kita isikan dengan nama siswa. Kemudian di sini kita pilih di sebelah kanan itu ada pilihan jawaban singkat. Kita bisa klik, kita bisa pilih sebenarnya. Di sini kita pilih saja jawaban singkat karena nanti kita hanya ingin siswa memasukkan namanya di sini. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, jadi siswa harus mengisi ini sebelum melanjutkan ke yang lain. Setelah itu kita klik tambah pertanyaan. Di sini tambah pertanyaan. Kita isi saja misalnya kelas 9. Nah, kelas 9. Kemudian kita kasih pilihan. Kalau yang tadi itu biar siswa menulis sendiri, di sini kita kasih pilihan.
Di sini misalnya kita buat drop down, biar nanti anak tinggal milih kelas 9A, kelas 9B, atau kelas 9C. Juga wajib diisi. Sudah selesai. Berikutnya adalah kita membuat pertanyaannya. Kita tinggal tambah, kemudian pertanyaannya kita buat. Misalnya saja pertanyaannya jika seseorang menyebarkan berita palsu atau bohong disebut dengan berita titik-titik. Kemudian pilihannya A, hoax, B, palsu, C, otentik, dan D, bohong. Maaf, saya ganti identifikasi. Misalnya ini. Setelah ini, di sini kita ya. Kemudian di sini kita buat pilihan ganda ya, karena kita jenis soalnya pilihan ganda. Nah, jadi di sini soal seperti biasa, di sebelah kanannya opsinya kita pilih pilihan ganda. Kemudian setelah ini kita klik di ini contoh 1, soal pertama kita bisa kasih soal pertama. Nah, kemudian di bagian atas kita lari ke bagian atas, di sini ada setelan. Kita klik setelan. Kemudian kita klik di sini kuis. Nah, umum kita jadikan ini sebagai kuis. Dulu. Kemudian opsi di bawahnya ini segera setelah rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman. Artinya nanti siswa akan segera menerima nilainya dia dapat berapa. Ini kita klik yang ini saja. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, ini kita centang saja, karena nanti takutnya anak menjawabnya bisa mencontoh yang lain, atau kita biarkan saja karena nanti satu anak mengerjakan 1 kali. Kemudian ini nanti dulu kita simpan dulu lah. Oke, kita simpan. Kita kembali lagi ke bagian yang presentasi, umum. Kumpulkan alamat email, nggak usah lah. Kumpulkan alamat email tidak usah. Perlu masuk, batasi 1 kali tanggapan, kita klik. Biar siswa hanya mengerjakan 1 kali saja. 1 kali saja di bagian umum ini ya, umum. Batasi 1 ke 1 tanggapan. Oke, simpan. Kemudian sebentar, ke presentasi. Ke presentasi ini pesan atau konfirmasi setelah selesai. Bisa kita isi misalnya, terima kasih telah mengerjakan soal ujian sekolah SMP Bina Desa. Kemudian kita simpan. Nah, setelah ini tadi sudah kita isi kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa? Nah, ini karena soal kita ini 50, berarti 100 kalau dibagi 50 poinnya 2 poin. Jawabannya apa? Kita klik saja. Nah, selesai. Ini soal 1. Kita coba lagi soal kedua.
Kita klik saja tanda plus di sini, maka nanti akan kita bisa menuliskan soal yang kedua. Sebagai contoh soalnya adalah siapakah nama penemu telepon. Jawaban A misalnya Alexander Graham Bell. Jawaban B Matius Jusak. Jawaban C Jokowi misalnya. Kemudian jawaban D salah semua. Sama pilihan ganda kita buat ini ya, ini kita wajib diisi, ini kita aktifkan ya. Kemudian kunci jawaban, poinnya kita tulis 2. Jawabannya adalah A, Alexander Graham Bell. Selesai. Baik, ini 2 contoh saya rasa cukup. Kemudian nanti silahkan diteruskan sampai dengan 50 atau 40. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah ini selesai, kita klik nanti kita kirimkan atau untuk membaginya kepada siswa kita kirim. Nah, kita kirim. Ini kita klik di sini, ada gambar surat, ada. Nah, ini kita pilih yang di tengah ini aja, gambar link. Nah, inilah nanti yang akan kita bagi kepada siswa. Atau kalau kepanjangan kita pendekin, pendek URL. Nah, ini kemudian nanti inilah yang kita bagi ke siswa. Kita bagi ke siswa untuk mereka mengklik tautan ini yang nanti akan dibawa, anak-anak akan dibawa ke soal kita salin. Kita salin. Kalau kita punya operator ya kita kirim ke operatornya biar dikumpulin, kita salin. Nah, kemudian nanti mungkin Bapak Ibu penasaran soalnya seperti apa. Kita lihat soalnya seperti apa. Nah, soalnya seperti ini nanti siswa harus mengisi di sini, akan memilih nama kelasnya, kemudian akan mengisi ini, tinggal klik aja. Kalau sudah selesai kirim, maka nanti jawaban akan masuk ke database Bapak Ibu semuanya. Baik, nah sekarang untuk melihat database-nya. Ini saya buang dulu. Leave. Untuk melihat database-nya nanti ada respon. Kemudian di sini ada spreadsheet. Kita bisa klik spreadsheet-nya. Spreadsheet, kita buat saja spreadsheet baru. Kita bisa kasih judul misalnya soal US TIK SMP Bina Desa. Kita buat. Nah, di sini nanti kita akan ini nanti kalau siswa sudah mengumpulkan jawabannya atau sudah mengerjakan, ini akan muncul namanya di sini. Nah, di sini kita tinggal rekap saja. Namanya siapa, benar berapa, nanti akan muncul di sini. Saya contohkan di sini misalnya kita lihat Google Form yang sudah ada, yang sudah jadi. Kita akan belajar melihat misalnya saja prakarya kelas 8 di sini. Ini memang saya sudah punya kumpulan soalnya. Kita akan melihat responnya anak-anak. Nanti jadinya seperti ini. Respons. Yang merespon ternyata 76 siswa. Kemudian kita klik ini saja. Nah, ini kita klik. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Ini adalah jam terakhir siswa mengerjakan. Nilainya atau skornya yang ini ya Bapak Ibu, 84/110 karena total skornya 110. Kalau punya kita tadi total skornya 100, berarti 100. Nama siswanya siapa, kelasnya kelas berapa. Nah, ini yang di sebelah kiri, sebelah kanan, ini adalah jawaban mereka.
jawaban mereka. Nah, begitu saja. Saya rasa mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu tutorial bagaimana langkah membuat soal yang bisa dikerjakan oleh siswa secara online, sehingga siswa dapat langsung melihat nilainya, siswa dapat langsung mengetahui mana jawaban salah dan mana jawaban yang benar. Dan terlebih lagi, guru tidak perlu lagi memeriksa jawaban benar atau jawaban salah dari lembar jawaban siswa. Guru tinggal merekapnya. Semoga tutorial pada hari ini bermanfaat bagi kita insan guru semuanya. Terima kasih, tetap semangat, stay at home.